10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enzim. Enzim merupakan biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Dalam hal ini, katalis adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Jika zat ini tidak ada, maka bisa menghambat aktivitas yang terjadi pada organ tubuh. Selain itu, enzim disebut sebagai biokatalisator yang memiliki peran untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa adanya perubahan struktur pada kimia. Pada reaksi ini, substrat sebagai molekul awal reaksi dan enzim yang mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda. Hal ini disebut dengan produk. Secara umum, semua proses biologis membutuhkan enzim untuk keberlangsungan dengan cepat. Menurut Kuhne, 1848, enzim berasal dari kata in dan zyme, yang berarti sesuatu di dalam ragi. Berdasarkan studi yang telah diteliti, maka enzim merupakan suatu protein yang berupa molekul-molekul besar. Pada enzim terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yaitu disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian yang bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi gugus prosteti, biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, atau suatu bahan senyawa organik yang mengandung logam. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan suatu kesatuan yang disebut holoenzim. Namun ada juga bagian enzim yang apoenzim dan gugus prostetiknya tidak menyatu. Bagian gugus prostetik yang lepas kita sebut sebagai koenzim yang aktif seperti halnya gugus prostetik. Contoh koenzim adalah vitamin atau bagiannya, seperti vitamin B2, B1, B6, niacin, dan biotin. Struktur enzim-enzim terdiri dari dua komponen, yaitu bagian pro, apoenzim, dan bukan dari bagian protein, gugus prostetik. Apoenzim ini terbentuk dari protein serta bisa dengan mudah berubah. Perubahan ini dapat terjadi tergantung pH serta suhu. Sementara itu, pada gugus prostetik bisa dikatakan sebagai gugus yang sudah tidak aktif lagi. Di dalam zat ini terkandung berbagai macam unsur logam, yaitu magnesium, natrium, besi, dan mangan. Akan tetapi di dalam prostetik ini terdapat juga bahan-bahan organik yang bukan termasuk protein. Misalnya, vitamin B. Enzim di dalam sel-sel hidup bisa diibaratkan seperti pabrik kimia yang bergantung pada energi yang harus mengikuti berbagai kaidah kimia. Sementara itu, suatu reaksi kimia yang memungkinkan adanya suatu kehidupan disebut juga dengan nama metabolisme. Terdapat reaksi berkesinambungan yang terjadi di dalam setiap sel, sehingga metabolisme merupakan reaksi yang menakjubkan. Lintasan metabolisme harus diatur secara seksama agar sel mempunyai fungsi dan dapat berkembang dengan semestinya. Sel dapat mengatur lintasan metabolisme, yang mana yang berjalan, dan seberapa cepat dengan cara memproduksi katalis yang tepat, yang dinamakan enzim dalam jumlah yang sesuai, dan pada saat diperlukan. Hampir semua reaksi kimia berlangsung sangat lambat, tanpa katalis, dan enzim merupakan katalis yang lebih khas dan lebih kuat dibandingkan dengan ion logam atau senyawa anorganik lainnya, yang dapat diserap tumbuhan dan tanah. Jadi, enzim umumnya meningkatkan kecepatan reaksi dengan faktor antara 18 sasial hingga 120. Dibanding dengan katalis buatan manusia, enzim biasanya 10K hingga 10 kali lebih efektif. Enzim juga jauh lebih spesifik daripada katalis anorganik, atau bahkan katalis organik sintetik dalam hal ragam reaksi yang dapat dikatalisis, sehingga reaksi dapat dikendalikan dengan terbentuknya senyawa tertentu yang dibutuhkan untuk senyawa dalam kehidupan. Pada katalisator memiliki fungsi untuk mempercepat terhadap reaksi yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Misalnya, satu katalisator bisa membuat reaksi sebanyak 2-3. Di dalam sel enzim terdistribusi merata di seluruh plasma, tetapi terkonsentrasi pada organel-organel tempat terjadinya reaksi. Contohnya, enzim yang berkaitan dengan reaksi Calvin dan Krebs berkumpul di mitokondria dan kloroplas. Enzim yang dibutuhkan dalam sintesis DNA dan RNA, serta untuk proses mitosis terdalam di dalam inti sel. Enzim-enzim di dalam sel akan bekerja secara berkesinambungan. Artinya,
Produk suatu tahap reaksi akan dibebaskan pada tempat di mana produk ini dapat segera dikonversi oleh enzim lain berikutnya. Ada beberapa enzim yang dijumpai di luar organela, tetapi juga tidak tersebar karena adanya retikulum endoplasma yang bercabang-cabang. Sifat-sifat enzim. Selain membahas tentang pengertian dan juga struktur enzim, maka pada poin ini kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal ini hanya membutuhkan sejumlah kecil enzim untuk mengubah di dalam reaksi kimia. Dengan kondisi stabil, enzim tidak akan terpengaruh pada reaksi yang ada. Hal ini dapat terjadi karena sifat protein dan enzim aktivitas dipengaruhi oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa relatif tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya. Enzim tidak memengaruhi keseimbangan reaksi. Meskipun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi tersebut. Jika kecepatan yang tinggi, maka suatu enzim akan mempunyai timbal balik dalam sistem hidup yang berlangsung. Kerja katalis enzim spesifik enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Jadi, pada suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi, maka enzim tersebut tidak mengkatalis enzim lainnya. Enzim tersusun atas protein. Zat pembentuk atau penyusun enzim adalah protein. Akan tetapi, tidak semua jenis protein adalah enzim. Enzim merupakan biokatalisator. Enzim merupakan biokatalisator yang jika diartikan adalah enzim hanya dapat mengubah kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energinya. Enzim dapat digunakan berulang kali, reusable. Selama enzim tidak rusak, maka enzim dapat digunakan berulang-ulang kali karena tidak ikut bereaksi. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Meskipun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga, ya gametes. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Enzim merupakan koloid enzim tersusun atas komponen protein. Oleh sebab itu, sifat enzim tergolong koloid. Aktivitas pada enzim cenderung besar karena ia memiliki permukaan antar partikel yang cukup besar. Tidak menentukan arah reaksi enzim tidak mempunyai peran untuk melangkah kemana arah reaksi tersebut. Misalnya, tubuh yang kekurangan glukosa, maka akan bisa memecah gula cadangan atau glikogen, dan juga sebaliknya. Klasifikasi enzim berikut ini. Klasifikasi enzim yang perlu kamu ketahui. Hidrolase-hidrolase adalah enzim-enzim yang dapat melakukan penguraian terhadap suatu zat dengan adanya bantuan dari air. Hidrolase sendiri masih terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan substratnya. Antara lain, karbohidrase merupakan enzim yang mengeluarkan golongan karbohidrat. Kelompok ini masih dipecah lagi menurut karbohidrat yang diuraikan. Misal, amilase, yaitu enzim yang menguraikan amilum, suatu polisakarida, menjadi maltosa 9 suatu disakarida. Maltase adalah enzim yang memproses maltosa menjadi glukosa. Sukrase merupakan enzim yang mengubah sukrosa, gula tebu, menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase adalah enzim yang dapat mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selulase merupakan enzim yang memproses selulosa, suatu polisakarida, menjadi selobiosa, suatu disakarida. Pektinase, yaitu enzim yang menguraikan pektin menjadi asam pektin. Esterase merupakan enzim-enzim yang menguraikan golongan ester. Contoh-contohnya, lipase adalah enzim yang menghancurkan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Fosfatase adalah enzim yang memproses suatu ester hingga terlepas asam fosfat. Proteinase atau protease atau protease, yaitu enzim-enzim yang menghancurkan golongan protein. Contoh-contohnya, peptidase adalah enzim yang memproses peptida menjadi asam amino. Gelatinase yaitu enzim yang menguraikan gelatin. Renin adalah enzim yang memecah kasein dari susu. Oksidase dan reduktase. Oksidase dan reduktase adalah enzim yang membantu dalam proses oksidasi dan reduksi. Enzim oksidase dibagi lagi menjadi dehidrogenase, yaitu enzim ini memegang peranan penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Katalase adalah enzim yang dapat melakukan penguraian terhadap hidrogen peroksida menjadi oksigen serta air. Desmolase adalah enzim-enzim yang menguraikan ikatan-ikatan TC, CN, dan beberapa ikatan lainnya. Enzim desmolase dibagi lagi menjadi karboksilase adalah enzim yang menguraikan asam piruvat menjadi asetaldehida.
Transaminase yaitu enzim yang memindahkan gugusan amino dari suatu asam amino ke suatu asam organik, sehingga yang terakhir ini berubah menjadi suatu asam amino. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain temperature, derajat keasaman, pH, konsentrasi enzim dan substrat, kofaktor dan inhibitor. Tiap enzim memerlukan suhu dan pH. Tingkat keasaman, optimum yang berbeda-beda, karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan jika bentuk suhu dan keasaman berubah. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh molekul lain. Inhibitor sebagai molekul yang meminimalisir aktivitas enzim, sedangkan untuk aktivator molekul yang meningkatkan aktivitas enzim. Berikut ini faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja dari enzim. Temperatur atau suhu enzim yang tersusun dari protein sangat peka terhadap temperatur. Apabila temperatur terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 pascine. Kebanyakan enzim tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun hingga 0°C. Namun, enzim tidak rusak. Bila suhu normal, maka enzim akan aktif kembali. Enzim dapat tahan pada suhu rendah. Namun jika suhu di atas 500 sudah mati, akan mengalami kerusakan. Konsentrasi enzim dan substrat agar reaksi berjalan dengan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak reaksi, akan berjalan lambat. Bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Reaksi akan cepat jika enzim semakin banyak. Zat-zat penggiat. Adapun zat kimia tertentu bisa meningkatkan enzim. Misalnya, garam-garam dan juga logam alkali dengan konsentrasi encer yakni 2% hingga 5%, sehingga bisa mengontrol kerja enzim. Adapun zat-zat penggiat lainnya, seperti Mn, Mg, Co, ion, dan sebagainya, inhibitor enzim. Beberapa zat kimia bisa menghambat kinerja enzim, misalnya saja garam yang mengandung raksa dan juga sianida. Ada 3 jenis inhibitor atau penghambat yang perlu Gramets pahami. Berikut ini di antaranya. Inhibitor kompetitif. Pada penghambatan inhibitor, maka setiap zat penghambatnya memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur substrat. Oleh sebab itu, zat penghambat akan berpotensi terhadap sisi aktif enzim. Jika penghambat lebih dulu berkaitan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif. Pada penghambatan ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah, sehingga enzim akan kehilangan aktivitasnya. Oleh karena itu, permukaan sisi aktif tidak dapat berhubungan dengan substrat. Inhibitor umpan balik. Suatu reaksi yang dapat menghambat sebuah proses kerja enzim pada reaksi tersebut.